Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulianto Catur di pelajaran Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroler untuk kelas 10 Elektro. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga di semester 2. Nah, masuk ke materi tentang perulangan atau looping. Nah, di sini seperti biasa saya telah membuat sebuah modul. Nanti kalian bisa mempelajarinya. Akan saya share di Talkfusion. Nah, di sini langsung saja masuk ke pengulangan atau looping. Pengulangan atau looping adalah suatu bagian yang bertugas melakukan kegiatan mengulang suatu proses sesuai dengan yang diinginkan. Banyak dari aplikasi perangkat lunak yang melakukan pekerjaan berulang-ulang sampai sebuah kondisi yang diinginkan. Nah, ini pasti akan diulang-ulang programnya. Nah, itu yang disebut looping. Nah, ini oleh karena itu bagian yang penting dalam pemrograman, karena adanya pengulangan membuat program tidak perlu menulis kode program sebanyak pengulangan yang diinginkan. Nah, secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Nah, counted loop itu adalah perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Nah, ini perulangannya sudah jelas, sudah ditentukan berapa kali pengulangannya, counted loop. Sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang jelas berapa kali ia harus mengulang. Perulangan yang tidak jelas berapa kali ia mengulangnya. Nah, ini dibagi lagi menjadi 4 ya perulangan. Ada struktur for, struktur perulangan while, struktur perulangan do while, struktur perulangan bersarang atau nested loop. Nah, ini ada ilustrasinya. Perulangan dibagi menjadi 2. Nah, ini for ya, for ini contohnya push up 10 kali, artinya sudah ditentukan ya. Ini contoh penulisannya, nanti akan dibahas. Nah, ini while ya, uncounted loop atau perulangan yang tidak belum jelas berapa kali dia mengulanginya, push up sampai bosan. Nah, langsung saja masuk ke yang struktur perulangan yang pertama, yaitu for ya. Struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisan, struktur for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Ya, bentuk umumnya seperti ini, ada for buka kurung inisialisasi, nanti titik koma, syarat, titik koma, penambahan, terus pernyataan. Keterangannya inisialisasi, pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari kontrol variabel kontrol. Nah, ini untuk inisialisasi ya, mendeklarasikan variabel di sini. Nah, terus syarat, ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Nah, ini syarat untuk keluar dari loopingnya apa nih? Misalkan syaratnya sudah dipenuhi, misalnya nilainya kurang dari 10. Nah, ini penambahan, pengaturan perubahan nilai variabel kontrol. Nah, penambahannya bisa plus atau bisa berkurang. Nah, ini ada flowchartnya. Inisialisasi dilakukan sekali sebelum perulangan kondisi. Nah, jika benar dia akan ke kanan, akan mengulang terus ke atas. Finalisasi dilakukan setiap kali perulangan selesai dan akan menuju perulangan berikutnya. Nah, ini akan mengulang terus ya sampai dia kondisinya itu salah. Kalau salah dia akan turun dan akan stop programnya. Contoh penggunaan for, salinlah program coding berikut di dalam kompilasinya. Di sini kita sama-sama untuk membukanya, mempraktekannya. Kita buka compiler online-nya. Di sini kita pakai yang ini aja saja. Nah, di sini seperti biasa hello world-nya dihapus dulu ya. Kita coba perulangan dengan yang for. Di sini kita langsung for integer i, misalkan nilai awalnya
0 ya. Di sini menggunakan tipe data integer dan variabel i. Nah, i-nya kita ingin dia mengulang sampai nilai kurang dari 10, berarti akan mulai menampilkan nilai sampai kurang dari 10. Nah, terus i-nya mau diapain, penambahan atau pengurangan? Nah, ini i++. Di sini terus buka kurung, terus printf. Apa yang mau kita print? Di sini perulangan ke %i/n. Nah, terus iya, belakangnya kita panggil variabelnya. Nah, ini adalah contoh perulangannya. Terus kita run, bakal jalan. Nah, di sini akan terjadi perulangan dari 0 sampai 9 karena nah, kita di sini mulai dari 0 dan kurang dari 10. Nah, 10-nya tidak ikut karena kita kurang dari 9. Nah, kalau dia mau 10-nya ikut, kasih sama dengan. Nah, dia akan ikut 10 sampai 0 sampai 10. Perulangan 0 sampai 10. Nah, ini akan mengulang kata ini ya. Nah, misalkan gimana kita ingin dari 10 ke 1 kita balik. Nah, berarti di sini nilai awalnya di sini 10. Di sini nilainya i-nya kurang dari 0 ya. Lebih dari 0 kalau 1 ya. Lebih dari 0. Nah, di sini berarti bukan penambahan, berarti pengurangan. Nah, di sini coba kita run. Nah, di sini akan nampil perulangan 10 sampai 1. Nah, ini adalah contoh perulangan yang ke bawah ya. Tadi 10, 9, 8, 7, 6, 51. Nah, lanjut ya. Saya rasa sudah paham, tinggal dipraktekkan saja, nanti tinggal diulik sendiri. Selanjutnya di sini adalah struktur perulangan. Yang kedua, struktur perulangan while. Nah, perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Nah, bentuk umumnya tulisannya gini strukturnya: while kondisi, dalam kurung kondisi, buka kurung kurawal, perintah yang akan dijalankan selama kondisi benar. Nah, di sini misalnya ada pernyataan, kondisinya benar, perintahnya apa, dia akan looping terus sampai kondisinya salah. Di sini adalah ada contoh penulisannya. Kita coba aja saja ya bersama-sama. Di sini kita buka lagi ya compiler online-nya. Nah, di sini terus kita hapus dulu bagian tadi. Di sini kita tambahkan library untuk menambahkan input output. Terus di sini pertama di sini ya kita tampilkan inisialisasi variabel. Sebelumnya kita lihat dulu. Nah, di sini kita ingin menampilkan nah, ini siapa namamu, ngeklik nulis nama lalu dipanggil berapa kali, misalkan 5. Nah, dia akan looping namanya sebanyak 5 kali. Ini berarti ada perintah masukkan nama ya, seperti biasa pakai variabel tipe data string dan mau dipanggil berapa kali data integer. Terus kita coba saja di sini integer n sebagai nanti loopingnya, terus char nama 20. Ini untuk memasukkan namanya, variabel namanya, menyimpan
namanya printf, masukkan nama. Terus scanf %s ini, terus simpan ke variabel nama. Selanjutnya printf lagi, printf looping berapa kali, selanjutnya scanf %d ya, karena ini menggunakan tipe data integer, tipe data desimal d. Selanjutnya di sini kan perintah untuk input ya, input dari keyboard ya, loopingnya. Inisialisasi variabelnya dulu, terus while i nya akan diulang sebanyak n ya, i kurang dari n, dari looping berapa kali ini, jadi atasnya itu kondisinya sampai dia i kurang dari n, terus dia akan menampilkan katanya. Printf ngambil ininya, datanya dari nama, terus kita enter ya biar nggak nyambung. Terus nama di sini ya, ini, terus kita plus ya, dia akan menambah. Selanjutnya coba seperti ini, kita run dulu. Nama misalkan 1, tinggal berapa kali, misalkan 5. Nah, dia akan menampilkan seperti ini program looping. Misalkan kita masukkan nama, misalkan catur, looping berapa kali, 5. Ini catur akan nampil 5 ya. Nah, ini adalah contoh program while. Langsung saja dilanjut ke yang ketiga, struktur perulangan dual. Pada dasarnya struktur perulangan dual sama saja dengan struktur while, hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi berada di while yang letaknya di atas, sementara pada perulangan dual seleksi berada di atas bawah. Bedanya dia di atas sama di bawah kondisinya. Jadi dengan menggunakan struktur dual, sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan. Untuk umumnya, nah sama seperti yang di atas, cuma dia kondisinya ada di bawah, ada di while-nya. Nah ini kalau di sini kan dia while, while-nya di atas. Kalau ini ada dulu, perintah dijalankan dulu sekali dan dijalankan kembali jika programnya benar. Nah di sini ada flowchartnya, perintah dulu sekali, mengecek kondisinya benar. Kalau misalkan benar, dia akan terus looping. Kalau misalkan programnya kondisinya salah, dia akan berhenti. Nah ini adalah contoh program yang akan kita praktekkan. Program untuk menampilkan bilangan ganjil yang terletak antara 1 sampai dengan 10. Ini algoritmanya, inisialisasi i sama dengan 1, cetak i, i nya plus 2 ya, i kurang dari 10. Nah di sini contoh programnya ya. Coba kita praktekkan lagi. Di sini adalah looping untuk menampilkan bilangan ganjil antara 1 sampai 10 menggunakan dual. Kita lagi buka, kita hapus dulu programnya. Nah terus di sini pertama kita inisialisasi variabelnya, terus i nya kita mulai dari 1 ya. Nah, terus do printf
persen D, oh iya, ini dulu persen D, terus I. Nah, dia akan menampilkan nilai dari variabel I-nya. Selanjutnya di sini I sama dengan I plus sama dengan 2. Artinya dia akan menambahkan I-nya itu nambah 2. Jadi 1 ditambah 2 3 ya. Ditambah 2 lagi akan 5. Ditambah 2 lagi 7. Terus buka kurung. Udah ya. Di sini udah. Nah, terus while-nya. While I-nya mau diakhiri sampai berapa? 10 ya. Sampai nilai kurang dari sama dengan 10. Nah, seperti ini. Nah, coba kita tampilkan apa benar. Ya, benar ya. Dia akan menampilkan bilangan deret 13579. Nah, apabila kita ingin menampilkan bilangan genap ya, kalau genap kan 246 ya, sampai nah di sini mulainya berarti dari 0. Nah, terus di sini ditambah 2 ya, tambah 2 kurang dari 10. Nah, di sini 2 4 6 8 10. Nah, ini untuk penambahannya di sini. Nah, ini untuk memulainya. Nah, ini untuk kondisi bila ingin berhenti. Nah, yang keempat terakhir kita buka lagi struktur perulangan bersarang atau nested loop. Di dalam blok perulangan kita juga dapat membuat perulangan. Nah, jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, di sini ada contoh programnya. Jadi di sini kita menampilkan perulangan for. Di dalam for ada for lagi nih. Di sini for ini menampilkan 0 kurang dari 3 ya. Berarti dari 0 1 2 3 terus plus. Ini penambahan maksudnya. Terus di dalam for itu ada J ya. Mulainya dari 5 kurang dari 0 ya. Berarti 5 4 3 2 1 terus min, berarti dia akan menampilkan nah di kayak gini. Berarti dari 321 ya, 012 karena di sini nggak ada sama dengan. Nah, terus di sampingnya akan menampilkan 54321. Nah, ini contoh perulangan bersarang ya, perulangan dan perulangan. Nah, di sini bisa kalian praktekkan. Nah, jadi ada 4 ya perulangan dalam perulangan atau looping ya yang telah kita pelajari. Nah, seperti biasa di bawah ya untuk evaluasi dalam pembelajaran hari ini, saya minta kalian untuk membuat sebuah program perulangan ya di sini. Jadi membuat sebuah program perulangan di compiler C, bisa di komputer atau ya seperti kemarin. Jadi ada perulangan ada 4 kan ya. Nah, kalian membuat program bercabang. Salah ini perulangan ya, perulangan membuat 4 program perulangan, tidak boleh sama seperti di atas nih, karena kemarin kan sudah sama ya. Sekarang coba kalian membuat program sendiri ya, membuat program sendiri perulangan 4 program perulangan. Nah, yang dikumpulkan 4 program perulangan tidak boleh sama seperti di atas. Coba kalian buat sendiri ya program perulangannya, bisa kalian explore sendiri ya. Jadi itu tugasnya dikumpulkan melalui link Google Classroom seperti tugas sebelumnya ya. Jadi itu saja pertemuan kita hari ini tentang perulangan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.